Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sederalun serambinews.com, bertemu lagi kita hari ini dalam bincang-bincang Serambi Podcast. Hari ini sudah hadir saya di Dinas Pemadam Kebakaran Banda Aceh. Bersama saya sudah hadir Kasih Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Pemadam Kebakaran Banda Aceh, Bang Yudi. Assalamualaikum Bang Yudi, selamat pagi. Sederalun serambinews.com, hari ini podcast kita akan membahas mewaspadai kebakaran di musim kemarau. Perlu diketahui selama ini yang sering muncul di Banda Aceh maupun di luar Banda Aceh, kadang-kadang kebakaran tidak hanya identik dengan rumah tapi atau bangunan, tetapi juga sering kejadiannya adalah pada lahan-lahan kosong, yang ini juga cukup membahayakan, yang kadang-kadang ini ketika kebakaran lahan kosong tidak ada yang memperhatikan, apalagi kalau lahannya jauh, kadang tidak di tengah pemukiman masyarakat. Selain itu juga ada kebakaran lahan-lahan lain seperti itu tentu, dan ini paling rentan terjadi biasanya di musim kemarau karena rerumputan mulai kering. Jadi hari ini bersama Pak Yudi kita akan bahas seperti apa sih cara penanganannya dan seperti apa keadaan kawan-kawan kita nih di pemadam kebakaran. Oke, Pak Yudi, mungkin kita bincang-bincang hari ini langsung saja nih, kondisi selama ini seperti apa sih kawan-kawan di pemadam kebakaran Banda Aceh setiap hari standby ini seperti apa nih? Baik, terima kasih Bang. Sebelumnya atas kunjungan Abang kemari untuk mempublikasikan kegiatan kita, apa-apa yang telah kita lakukan selama ini. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pemadam kebakaran tidak hanya bertugas untuk pemadaman, tapi melaksanakan juga upaya penyelamatan. Dan tupoksi kita yang paling terpenting adalah upaya dari pencegahan. Ini terletak di bidang saya. Saya punya atasan kaki pencegahan. Kebetulan saya di seksi pembinaan dan pengembangan. Jadi lebih bersifat diklat. Upaya pelatihan, sosialisasi dan simulasi kepada masyarakat. Upaya inilah yang selalu kita gencar-gencarkan, baik secara langsung ataupun tidak langsung melalui media cetak dan elektronik. Kita gaungkan terus apa-apa yang harus dilakukan masyarakat melaksanakan pencegahan ini agar kebakaran tidak berdampak lebih besar. Nah, untuk saat ini sekarang pemadam kebakaran sudah berusia 102 tahun. Jadi Indonesia. Jadi segala bencana ini sudah memang terlatih dan tidak menutup kemungkinan karena kita sudah berusia tua dan kita mengabaikan karena kita sudah terampil. Tidak juga. Kami melakukan upaya-upaya peningkatan SDM daripada petugas kita, baik secara di dalam maupun keluar. Artinya ke dalam kita latih untuk personil kita secara berkala, dan keluar adalah pelatihan-pelatihan yang dibentuk oleh Kemendagri. Tapi setelah kita mendapat bimbingan yang memadai, yang maksimal, karena ada penemuan-penemuan baru, penyelamatan yang harus kita ulangi, itu dia. Jadi kita tetap edukasi kepada masyarakat. Terkadang masyarakat masih mengabaikan. Sebenarnya dia tidak boleh melakukan hal-hal demikian, tapi karena sudah mendapat edukasi, pemahaman dan segala dari kami, mungkin itu bisa dihilangkan atau ditiadakan. Kalau memang juga terjadi, mereka sudah ada bekal untuk mengatasi sendiri sebelum kami datang. Yang paling penting adalah menit pertama hingga menit ketiga sebelum petugas datang. Tapi dengan catatan, kejadian sekecil apapun hubungi dinas pemadam. Jangan tunggu hingga sudah api menjalar hingga 10 hingga 15 menit. Nah, itu sudah kerugian hingga 50%, 60%. Bangunan tersebut tidak akan kita padamkan lagi.
kita berusaha untuk pemadaman ke rumah selanjutnya. Itu bagian rumah. Kalau ilalang, selama ini kan lagi ada kebakaran hutan, karhutla. Ya. Tapi untuk Banda Aceh sendiri, karhutla ini belum. Yang ada Kabupaten Desa, hutan seperti yang di Matai, ada beberapa tempat lain lokasi di Aceh. Kalau Banda Aceh masih bersifat ilalang aja. Ilalang. Mudah-mudahan ilalang cepat kita tanggulangi. Yang penting kita jaga 2 hingga 3 meter dari rumah penduduk. Kalau ilalang biasa kita di Banda Aceh luasannya tidak terlalu maksimal ya. Biasa kita kan memang kondisinya tidak luas ya ilalang ya. Ilalang memang kalau memang luas seperti di daerah Gelumpang, Surin, kalau pancaran airnya kira-kira 30 hingga 40 masih bisa kita usahakan. Kadang-kadang petugas terlalu lama menunggu lokasi karena yang sebenarnya yang dijaganya adalah rumah. Sebenarnya yang dijaganya rumah karena terlalu lama, ya udahlah siram terus. Jadi petugas bisa langsung balik ke pos untuk tangani persoalan-persoalan yang lain. Tapi mudah-mudahan lah selama ini masih durasinya kecil ya. Dia durasinya akan meningkat di bulan 2 minggu sebelum puasa biasanya, dan hari-hari di dalam bulan Ramadan. Karena eksentivitas peran dari masyarakat ini, dia kan akan menyongsong Lebaran Idul Fitri atau Idul Adha. Itu dilakukan pembersihan. Nah, pembersihan ini dilakukan tanpa ada koordinasi dengan pihak Madang. Kalau dia memang ingin membersihkan lahan, sampah sekitar rumah yang dekat-dekat ilalang itu, ya paling tidak diawasi. Diawasi, jangan ditinggal pergi. Kalau tinggal pergi, apalagi dengan angin yang cukup kencang, cepat menjalarkan. Tapi intinya sebenarnya pembakaran lahan, sampah itu tidak dibenarkan. Itu memang ada undang-undang dan peraturan tersendiri dari lingkungan hidup. Ya. Cuma selama ini masih belum diterapkan. Ya, kalau diterapkan, mungkin banyak sanksi yang harus dikenai kepada masyarakat. Yang selama ini membakar lahan-lahan. Walaupun lahan pribadi ya, lahan kering ya. Iya, seperti di permukaan lahan-lahan di gunung-gunungan, itu sangat bahaya karena mengandung polusi dan mengganggu masyarakat di sekitar. Terdampak misalnya ada penyakit asma, ya. Nah gini, selama ini kita di Banda Aceh, kesiapan kita untuk melayani masyarakat seperti apa sih? Banda Aceh ini kita tahu mungkin saudara Lun, ini kita ada di kantor pemadam kebakaran pusat di Jalan Soekarno-Hatta, Lantemen ya, Lantemen. Tapi selain di sini pemadam kebakaran juga tersebar beberapa pos. Banda Aceh sendiri punya berapa pos dan punya berapa armada hingga personil nih untuk kesiapan kita nih. Banda Aceh kan padat kali ini. Ya. Memang agak menang dari kita. Luas Banda Aceh ini masih bisa kita jangkau. Jadi kita di Banda Aceh sendiri ada 5 pos. Ini posko induknya, mabesnya istilahnya. Setelah itu pos pembantu yang ada di Pango, Simpang Mesra, Pelangi, dan Usrawa. Beda. Jadi Pelangi di Jalan Pelangi dekat SMTI, lorong SMTI itu. Oh iya. Di belakang Badan Daya. Nah, mau melihat apa tuh? Ya. Jadi dari peta saja bisa kita lihat jangkauan untuk mewakili per kecamatan, aksesnya cepat. Dari 5 hingga 8 menit kita sudah sampai. Dengan catatan hubungi pemadam dengan segera ya. Yang penting informasi sudah sampai di kantor, itu langsung akses cepat. Nah, ada solusi dari saya. Ini kemungkinan memang masyarakat sudah mengetahui nomor emergensi pemadam 0651 113. Nah, karena terlalu banyak pelaporan, sekali masuk 3, 4, 5, sekali berbarengan, kemungkinan terjadi trouble. Kenapa ini sibuk? Sehingga informasi tidak tersampaikan. Nah, untuk saat ini memang
beberapa tahun terakhir ini saya memberi akses untuk nomor pribadi saya. Jadi jam berapa saja di telepon saya siap, dan langsung saya hubungi kantor lewat radio komunikasi. Jadi kan radio komunikasi bisa akses cepat. Selain nanti dibantu oleh organisasi saya sendiri dari RAPI dan Orari sendiri. Nah, setelah informasi tersampaikan di dinas, saya via radio atau dengan via langsung petugas gandrunnya, saya langsung ke lokasi, petugas pun sama-sama kami ke lokasi. Jam berapa saja siap. Yang penting saya pertama sekali kalau memang saya sudah sampai terhubungi, itu yang saya pegang pertama adalah PLN. PLN. Karena akses PLN selama ini radio komunikasi sudah berganti digital. Jadi untuk mengimbangi kebutuhan kami dengan PLN agak kurang. Karena tingkat satu HT itu 12 juta untuk bisa masuk jaringan itu dia. Sedangkan kami HT biasa, jadi VAF sistemnya. Jadi setelah hubungan PLN berhasil, saya tahu wilayah mana ini yang kebakaran. Polsek sebagai pengamanan di lokasi. Alhamdulillah pada Aceh ini masih belum panas sekali. Maksudnya begini, beda dengan wilayah-wilayah lain, itu jarak tempuh memadam ke lokasi hingga 30 atau 45 menit. Karena memang kalau kebakaran rumah semi permanen itu udah selesai. Selesai. Nah, masyarakat jadi beringas. Ya. Tapi untuk Banda Aceh alhamdulillah sampai saat ini belum ada kita temukan keberingasan itu yang akan merusak peralatan-peralatan pemadam sendiri, termasuk armada. Kan beberapa wilayah sering gitu. Mudah-mudahan Banda Aceh ini kesadaran masyarakat masih tinggi sehingga yang penting dia sudah melapor, dia pun bisa melihat 8 atau 7 menit kita disampaikan. Karena SOP pemadam kebakaran untuk pemadaman itu kita terima 15 menit setelah rentang waktu 15 menit. Kalau dia sudah 16 menit, 17 menit itu sudah gagal. Karena SOP nasional kita 15 menit dari seluruh Indonesia. Masalah 15 menit dari apa? Dari munculnya? Dari setelah kita terima laporan. Oh, itu harus. Kan nggak mungkin. Ini bangunan sudah terbakar 15 menit. Laporan belum sampai ke kami. Ini kan api menjalar terus. Dari 100 derajat, 200 derajat, 300 derajat. Kalau sudah naik di atas 100 derajat itu 20-30% sudah habis dimakan. Apalagi bangunan ruangan ini ada sekitar 5x5. Kalau di papan nggak lama, sekitar 4 menit habis. Udah hidup barangnya pun cuma kita padamkan. Lebih baik kita padamkan rumah-rumah yang belum berdampak terhadap perjalanan. Berarti saya juga ada beberapa persen, berarti kita nggak fokus di padamkan, tapi menjaga sekitar. Tapi kalau masih berapa persen nanti kita padamkan. Itulah kalau di kami berikan pemahaman kepada masyarakat penjalaran panas, namanya secara radiasi. Istilahnya, karena unsur api ini, unsur kebakaran ada 3, oksigen, panas, dan bahan mudah terbakar. Nah, kalau sudah ada oksigen, udara seperti. Nah, setelah itu bahan mudah terbakar. Nah, tinggal satu lagi adalah panas. Pencemaran panas melalui radiasi. Rumah ini sudah terbakar. Rumah keduanya kan belum. Nah, di sini sudah ada melekat unsur oksigen dan bahan mudah terbakar. Tinggal satu lagi adalah panas. Jadi kita dinginkan dia dulu. Nah, 5 menit, bolehlah kita siram yang rumah kita mandi. Kalau tidak, dia akan melompat. Jadi kita ini cukup radiasi panas, ini kita siram terus. Ini sudah cukup panas, ini nyala. Udah ini nyala, kita siram lagi ini, lompat ke sana aja. Jadi hampir satu kampung. Nah, apalagi penataan lokasi-lokasi rawan bencana kita masih belum dapat kita selesaikan. Contohnya akses armada kita yang tidak bisa masuk ke dalam perkampungan. Jadi jarak rumah terbakar dengan armada kita ini berjarak sekitar 50 hingga 100 meter.
yang bisa dilalui adalah kendaraan roda 2. Itu kendala kita Banda Aceh paling sering lah, soal akses ya, mungkin itu berbeda dengan daerah lain yang mungkin aksesnya lebih ini ya. Kita Banda Aceh kan banyak gang gitu. Iya, gang-gang, apalagi ada beberapa tempat memang bukan wilayah kita seperti daerah tempat saya kan tinggal Makai ya. Di Tunas itu borongnya kecil-kecil yang bisa masuk, yaitu Jalan Siakuala, Kampung Laksana masih ada juga, masih ada juga. Nah paling kita ya ada di pinggir jalan, selang. Cuman inilah masyarakat yang terlalu padat yang menyaksikan kebakaran terjadi. Nah pada saat kita gelar selang susah, kita minta air sama petugas selang berkali-kali kita mau ambil peralatan, terhalang sama masyarakat. Tiap hari beberapa kali kami edukasi ke masyarakat, sosialisasi dan simulasi itu selalu kita sampaikan, tapi sampai saat ini belum ada perubahan yang nyata lagi. Berbeda, Indonesia berbeda sama dunia luar. Kalau dunia luar bisa kita saksikan sendiri di acara-acara live atau YouTube itu 100 meter, mereka hanya menonton dari jarak 100 meter. Kalau kita tidak, kita di belakang. Itu menjadi kendala ya. Apalagi yang ya paling nggak pada saat pemadaman di ruangan rumah itu memang ada orang yang mengambil kesempatan untuk kepentingan dia sendiri. Memang kalau dia bantu oke, tak ada masalah. Dia bantu pegang selang dari kita atau dia tanya bang apalagi yang bisa kita infokan ke kawan-kawan bang, aku boleh. Tapi kadang-kadang kita terling aja, kita lagi lakukan penyiraman, ada warga-warga yang terling ke kamar sebelah, dia intip-intip. Itu kami kadang-kadang kurang terkontrol, apalagi posisi gebrakan pertama itu hanya 2 mobil dengan personil sekitar 6, agak kewalahan. Tapi kalau sudah sampai kawan-kawan lain, kita bisa informasikan ke kecil atau ke orang atau kampus, bapak kenal kampung bapak ini, tolong mau jaga pintu. Jadi kira-kira bukan pemilik rumah, sanak saudara atau yang ada hubungannya dengan rumah yang terbakar ini, tolong dijauhkan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oh, jadi ada tetap aja dalam kebakaran ini ada oknum-oknum yang memanfaatkan kondisi seperti itu. Jadi aji mumpung dia bisa masuk lihat-lihat nih lah. Iya. Nah itu kita tidak menunggu, cuman kemungkinan terjadi besar. Iya. Karena ada kesempatan. Dan itu nanti akan terjadi kejadian saat pemadaman ya. Habis itu udah merasa dia ada hilangan masuk di ruangan. Kita ruangan sebelah kiri, dia berusaha nengok sebelah kanan. Ini kan masyarakat kalau ada kejadian kebakaran ini kan otomatis dia nggak peduli kanan kiri barang apa. HP-nya memang terkadang memang tinggal di kamar keluar. HP memang kebakar, mungkin ada hal-hal yang lain yang bisa ini. Kesempatan itulah yang momen penting yang sebenarnya nggak boleh terjadi. Jadi kita berharap juga kepada kecil perangkat-perangkat desa, kalau memang ada sesuatu kejadian demikian, tolong ditolak. Jangan sampai korban kebakaran ini sudah diderita korban musibah ini, korban lagi harta benda. Tapi kalau memang ada pemilik rumah, kita kan istilahnya pemadaman ini kan ada beberapa metode, nanti ada mengisolasi, menguraikan barang supaya barang tidak menjadi bahan bakar untuk pembakaran selanjutnya. Jadi kalau memang dia merasa kena, ya membantu barang-barang tersebut dikeluarkan, itu masih diizinkan. Yang penting ada pengawasan daripada kampung, ya kampung.